Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli bi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, saya minta bagian sound system echonya yang tadi buat nyanyi qasidah cocok. Kalau ceramah saya lebih suka yang enggak ada gemanya. Sudah dihabiskan? Sudah ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini yang penting paham tugasnya hidup. Kalau nggak paham berarti gagal. Nah kalau gagal repot. Repotnya apa? Orang gagal nggak bisa hidup. Orang gagal nggak bisa hidup. Sehingga walaupun hidup nggak hidup. Nah yang nggak paham berarti mati. Yang nggak paham omongan saya berarti mati. Tapi saya yakin antum semua termasuk yang paham walaupun nggak paham. Ya termasuk yang paham walaupun nggak paham pokoknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Yang ngomong siapa ini? Siapa yang ngomong? Allah. Siapa yang ngomong? Allah. Yang ngomong yang membuat, yang ngomong yang menciptakan. Yang menciptakan berkata, yang menciptakan ngasih tahu. Seperti misalnya ibu-ibu buat roti kemudian ngomong, roti ini saya buat, saya jadikan roti mulai dari bumbu sampai jadi, niatnya nyuguhi tamu, selesai. Jadi kalau yang ngomong yang buat, ya satu rumah paham, jangan dikasihkan kucing, nanti yang buat marah, betul atau betul? Ini buat tamu, dimakan anaknya saja marah kok. Ini buat tamu, bukan buat kamu, karena udah dijelaskan. Tujuannya adalah untuk tamu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk ibadah kepadaku, untuk nyembah aku, untuk ngabdi kepada aku. Kepada siapa? Yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hidup Anda, hidup saya, hidup kita, hidup manusia, hidup jin cuma satu tujuannya, ibadah. Nggak ada tujuan yang lain. Makanya orang yang hidupnya cari duit nggak mungkin bahagia. Hidupnya cari duit nggak mungkin bahagia. Hidupnya cari pangkat nggak mungkin bahagia. Kenapa? Karena nggak hidup. Mati. Terus yang hidup yang bagaimana? Yang cari Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah. Kerja bukan untuk cari duit, kerja untuk ibadah. Menekuni jabatan sampai dapat pangkat bukan untuk cari jabatan, tapi untuk ibadah. Kalau udah semuanya untuk ibadah, maka hidup pasti hidup. Kondisinya apapun senang. Kondisinya apapun bahagia, kondisinya apapun tenang. Kenapa? Karena hidup saya udah benar untuk ngabdi, untuk ibadah. Maka pendapat yang terkuat, liya'budun artinya adalah untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu untuk kenalan sama Allah. Jadi kalau orang sholat nggak kenal Allah, namanya belum sholat. Namanya belum sholat. Makanya ada orang yang sholat sambil megang-megang jenggot, ya megang-megang
Sehingga selesai sholat sama Nabi Muhammad SAW suruh ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Kalau orang sholatnya khusyuk, maka tubuh katakan belum sholat karena nggak khusyuk. Kenapa nggak khusyuk? Karena dia nggak tahu lagi ngadep siapa. Kalau yang namanya ngadep calon mertua saja khusyuknya luar biasa. Dipanggil atasan khusyuknya luar biasa. Ini ngadep Allah Ta'ala kok banyak gerak, tingkah, pola, naudzubillah min dzalik. Berarti belum kenal dia berhadapan dengan siapa lagi menghadap siapa. Karena itu ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan bareng-bareng belajar kenalan sama Allah. Ya, bareng-bareng belajar kenalan sama Allah. Boleh saya nanya? Boleh. Jakarta hari ini hujan enggak? Hujan. Sini hujan enggak? Tadi hujan enggak? Siang? Enggak. Sore? Malam? Pertanyaan saya, tadi pagi waktu hujan kamu was-was enggak? Nah, berarti belum kenal Allah. Kalau was-was belum kenal Allah. Tapi ketika pagi hujan, kamu malam niat punya pengajian, nyantai saja. Kenapa? Kalau malam hujan, yang ngirim hujan Allah kok. Yang ngirim hujan siapa? Yang ngirim hujan siapa? Jadi kalau kamu, makanya kalau orang yang udah kenal Allah begitu hujan turun, nyantai saja. Cuman laporan sama Allah, ya Allah nanti malam mau ada pengajian. Kalau boleh hujannya dipindah, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Nyantai. Begitu hujan malam turun terus, tenang saja. Mungkin sebagian panitia ngomong, Ustaz, gimana ini? Nanti kue sudah dibuat. Loh, maksudnya bagaimana? Oh, saya niatnya niat undang Allah kok, bukan undang manusia. Undang Allah bukan undang manusia. Maksudnya undang Allah bagaimana? Karena niat saya untuk Allah, ya nanti rahmatnya Allah datang, ampunannya Allah datang, berkahnya Allah datang. Manusia nggak datang lebih enak, nggak repot. Ya, nggak repot. Habibnya nggak datang, nggak masalah. Ya, saya bukan undang Habib Novel, saya ngundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bicara Habib Novel maupun Pak Fulan, ya tetap rahmatnya Allah akan datang. Kalau niat bisa gitu belum mati ya? Belum. Begitu Habibnya nggak datang, mulai muncul komentar. Habibnya nggak jelas. Ya, atau mulai suudzon sama panitia, jangan-jangan penipuan. Habib Novel juga tidak pasang acara majlis ini di YouTube-nya, bahkan nggak ngasih tahu mau ada pengajian. Jangan-jangan panitianya hoax, jangan-jangan ustadznya nggak jelas. Mulai Habibnya nggak jelas, ustadznya nggak jelas. Terakhir nanti panitia nggak jelas, panitia nggak jelas. Suudzon, prasangka buruk. Tapi kalau udah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, enaknya luar biasa. Berangkat pengajian ditanya, ustadznya datang. Siapa? Ya ustadz. Yang digambarnya ada enggak? Ada digambarnya. Lah orangnya, semalam orangnya datang. Di mana? Lumpuh. Ya, kalau di majelis saya orangnya enggak datang. Lah kamu kok bahagia? Saya cari pahala dari Allah, bukan dari ustadznya kok. Saya cari ilmu dari Allah, bukan dari ustadznya. Ustadznya datang nggak datang yang itu kenal Allah. Bu, suaminya berangkat kerja, pulang nggak bawa duit, tenang nggak? Bu, suaminya berangkat kerja, pulang nggak bawa duit, tenang nggak? Bu, suaminya berangkat kerja, pulang nggak bawa duit, tenang tidak? Jujur, tidak. Pertanyaan saya, yang ngasih duit Allah atau pekerjaan? Suaminya pulang nggak bawa duit berarti belum dikasih siapa? Allah. Yang nahan rezekinya siapa? Allah. Berarti kalau engkau marah pada suamimu, kamu lagi marahin siapa? Ngeri. Orangnya hadir.
Yang suka marahin suami kalau habis kerja nggak bawa duit? Hadir! Masya Allah. Itu loh. Kalau sudah kenal Allah kan semuanya jadinya enak ya. Suaminya pulang nggak bawa duit, nyantai istrinya. Mujahidku datang. Suaminya kaget. Dek, aku nggak bawa duit. Aku mengantar kamu pergi bekerja bukan karena duit, tapi karena Allah. Ketika engkau pulang karena Allah, maka aku merasa bahagia. Kenapa? Karena aku sudah dapatkan ridhonya Allah dengan mengantarkan kamu pergi dan menyambut kamu datang. Masya Allah, bojo tenang. Model begini ini langka, saudara-saudara. Betul ibu-ibu? Loh, orangnya ngaku. Yang lebih langka ini orangnya ngaku, itu lebih langka lagi itu ya. Langka perempuan model seperti itu. Laki-laki juga begitu. Berangkat kerja ngomong sama suaminya, istri, aku akan berangkat minta rezeki dari Allah. Aku akan bekerja ibadah pada Allah. Doakan aku pulang selamat bawa rezeki. Masya Allah. Begitu pulang gak bawa duit, suaminya senyum-senyum. Istrinya nanya, Mas bawa duit? Enggak. Nah kok senyum kenapa? Walaupun aku tak dapatkan duit, tapi aku dapatkan dirimu. Masya Allah. Ini suami yang luar biasa. Suami yang luar biasa. Istrinya mau marah, semakin marah. Parah. Tapi suaminya tenang. Ngadapi segala hal dengan tenang. Kenapa? Karena begitu orang kenal Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah, kenal Allah, paham Allah, hati menjadi tenang. Ustaz, guru, yai, saya udah zikir 2000 kali. Allah, Allah, Allah 2000 kali. Kok masih pusing ya? Nah, kamu panggil namanya nggak kenal yang kamu panggil. Kamu panggil namanya nggak paham yang kamu panggil. Allah. Teriak manggil, yang maha kuasa tolong aku, yang maha bisa tolong aku, yang maha mampu tolong aku, yang maha mengerti tolong aku. Dia tenang. Orang baru punya kenalan pejabat, kenalan orang berpangkat, kenalan orang punya duit saja tenang. Masa saya kenal Allah nggak tenang? Betapa ragunya saya pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Begitu paham yang menguasai jagat raya Allah, dia yakin sama Allah, dia panggil Allah, tenang hatinya, selesai. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kamu lagi suntuk gitu ya, kamu lihat langit, teriak saja Allah yang keras, tapi jangan praktekkan depan istrimu atau suamimu. Allah, stres. Ya, stres. Dan jangan praktek di tengah apa? Pasar. Nanti menimbulkan kegaduhan atau kehebohan. Cari tempat yang sepi, di kamar dikunci ya, buat kedap suara, penuh biaya. Pokoknya cari tempat yang kira-kira nyaman di mana gitu ya, buat bengok pinggir sungai ya, atau tepi laut, atau di tengah alun-alun lapangan ya, lihat langit ya Allah, panggil Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha bisa, maha besar. Selesai, hati menjadi tenang. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaan saya, pertanyaan. Zaman akhir ini banyak orang tenang atau galau? Galau. Masyarakat di dunia yang paling tenang menghadapi virus corona itu cuma Indonesia. Betul ya? Saya tadi lihat di TV itu berita Singapura itu heboh, khawatir. Sehingga toko-toko itu pada diborong barang-barangnya ya, barang-barang pada diborong. Karena nanti kalau warganya itu nggak boleh keluar dari rumah, biar makanannya cuma apa namanya gitu ya, sudah siap-siap begitu, heboh warganya. Indonesia tenang, kena virus nasib, mati takdir, betul kan ya? Mati takdir. Wah, itu kena musibah, wah itu mengangkat derajat, menghapuskan dosa, nambah pahala. Ini kok wajah nggak jelas kenapa ini? Nah ini kenapa Indonesia tenang? Karena Alhamdulillah umat Islam dengan jumlah umat wa ta'ala yang penting doa. Namanya virus corona itu nggak seberapa berbahaya kok.
nggak seberapa berbahaya, resikonya paling mati. Betul ya? Nggak seberapa berbahaya. Yang berbahaya itu virus yang namanya nggak percaya sama Allah. Karena mati nggak menyelesaikan masalah, bar mati digebuki malaikat. Selesai mati dipukulin malaikat, diseret masuk ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Di antara namanya virus khauful faqr. Ini virus ini banyak yang terjangkiti tapi orangnya nggak takut. Virus takut miskin. Hadir nggak orangnya? Contoh, boleh nabung, ngumpulkan duit 5 tahun, terus beli motor, motornya diparkir, parkir. Tenang atau was-was? Kalau yang nggak takut miskin nyantai, hilang nasib, beli lagi. Yang nggak takut miskin. Yang takut miskin itu bukan cuma diparkir, digembok, kasih alarm CCTV, dipantau setiap 10 menit. Oh masih ada, oh masih ada. Takut kehilangan. Contoh lagi, ibu-ibu takut kehilangan suami. Ada enggak orangnya? Bu, takut suaminya hilang? Bagus. Bagus. Itu berarti ibu wajar, waras. Waras. Tapi begitu suami jalan kok ibu ngelirik. Nah itu enggak waras. Contoh, suaminya jalan, baru 5 menit video call. Sayang, sehat. Ya, ayang, sehat. 5 menit kemudian, ayang lagi apa? 5 menit lagi, ya sendirian kan? Kira-kira suaminya stres atau mati nih? Itu penyakit, namanya penyakit. Takut kehilangan jabatan, Masya Allah. Udah takut kehilangan jabatan, dia akan tetap ada, Masya Allah. Takut gak punya, ngeri. Itu tanda orang yang gak punya Allah. Kalau orang udah punya Allah, dia yakin punya segala-galanya. Kenapa? Kalau langit punyanya Allah, bumi punyanya Allah, jagat raya punyanya Allah. Kalau virus corona itu ya punyanya Allah. Allah tinggal bilang nggak usah masuk Indonesia, selesai kok ya. Makanya rotib dibaca terus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Selesai. Saya tadi ditanya sama orang, Habib, doanya apa biar tidak kena virus corona? Oh ada, 1 dijamin cesplong. Mau? Gampang. Sabda Nabi Muhammad SAW, kalau ada satu orang kena musibah, bil makna ya, terjemahan bebasnya. Kalau ada orang kena musibah, kamu baca doa ini, maka kamu dihindarkan dari musibah yang dia alami. Maksudnya kalau ada orang kena musibah, kamu jangan seneng gitu loh. Ini sekarang ada fenomena aneh nih. Kelihatannya kita ini muslim, lihat orang, Masya Allah, gak boleh muslim seperti itu. Muslim itu kalau lihat orang kena musibah ya, doanya jangan sampai kena musibah yang sama, betul kan ya? Dan doakan agar musibah itu diangkat. Makanya Nabi ngajarkan, kalau ada orang kena musibah, kamu terima kasih dulu sama Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalah. Terima kasih ya Allah, kamu selamatkan aku dari ujian yang kau berikan kepadanya. Itu kalau satu orang. Nah kalau satu kampung yang kena musibah, misalnya ada satu kampung kebakaran, rumahnya, alhamdulillah. Alladzi afani bima btalah. Wah, ngawur itu. Itu namanya kurang ajar. Orangnya nggak dengar, kamu dari jauh ngomong sama Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang diberikan kepada mereka semua. Makanya mestinya kita warga negara Indonesia Muslim ini mengucapnya alhamdulillahilladzi afana mimma btalahum. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari musibah yang diberikan kepada mereka. Insya Allah selamat. Keluar dari rumah bingung. Nanti kalau bannya pecah gimana ya?
Nanti kalau ada gempa bumi waktu saya nyupir kan ya banting nabrak. Nanti kalau pesawatnya baling-balingnya mati satu gimana ya? Nanti kalau landasannya tidak beres terus bannya pesawat pecah gimana ya? Akhirnya nggak jadi kuat dalam rumah bisik lagi. Nah nanti kalau kemudian ada gempa bumi agak besar, gentengnya runtuh bagaimana ya? Ya dak-dakan semua, muncul ini lah musim ular kobra ya. Oh, nanti ini kalau ada ular di bawah tempat tidur saya gimana ya? Mulai dia bingung harus gimana, lapor ke Ustadz. Ustadz gimana Ustadz? Begini, kata Ustadz, ya mau aman ya mati saya ini. Kamu kok bingung? Nanti itu kamu juga akan mati, lusa juga akan mati, besok juga akan mati, suatu saat akan mati. Jangan mikir nanti mati, tapi mikir hidup nih gimana. Makanya nek mati hidup kalau mau keluar kamu tinggal ngomong Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah saya keluar, nggak ngurus yang terjadi di jalan. Di jalan mau ada gempa bumi, di jalan mau ada apa saya nggak ngurus. Tawakkaltu 'ala Allah, saya pasrah sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan saya, nggak ada yang bisa nolong saya kecuali atas izin Allah. Dengan kekuatan Allah, aku nggak punya kekuatan, aku nggak punya daya kecuali kalau Allah yang kasih. Enak, tenang hidupnya. Sekarang enggak, takut miskin, takut nggak dapat, takut masuk neraka, nggak takut kalau sholatnya nggak khusyuk, nggak takut kalau baca asma Allah kok hatinya nggak kerosok, hatinya datar saja, nggak takut kalau baca Al-Quran kok saya baca Al-Quran kok nggak seneng ya, nggak takut dia. Saya kalau baca buku, baca berita itu ya, mau itu berita kom macam-macam kom itu ya, biasanya di scroll, ganti lagi scroll, setengah jam lihat berita saya kok seneng ya. Tapi kalau buka Al-Quran satu lembar saja kok udah malesnya luar. Lihat muslim yang lain suudzon, gak takut. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya kita takut pada hal yang Allah suruh kita takut, dan tenang pada hal yang Allah sudah jamin. Allah jamin hidupmu di dunia, rezeki sudah tersedia semuanya, sudah ditulis sama Allah untuk meyakinkan kita semua. Kamu belum lahir sudah tak tulis itu daftar rezekimu, udah tak tulis. Artinya selama kamu masih hidup rezekimu masih ada. Jadi kamu nggak usah pikir yang berat, yang penting bekerja, berusaha, dah beres urusan rezekimu. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Iya. 30 menit sudah saya bicara. Perkara terasa nggak terasa, saya yakin Anda terasa. Karena Anda duduk sudah mulai dari tadi, betul ya? Saya lebih terasa, karena saya dari Solo nyupir sendiri. Oh iya. Ya baru nyampe Jakarta, saya telepon teman saya, tolong gitu ya, mobil mau saya parkir, tolong saya diantar ke majelis, biar kelihatan seperti ustadz gitu. Masa dari Solo nyupir sendiri ke majelis nyupir sendiri kan ya kadang ya seperti sopir itu kan ya, seperti sopir, biar kelihatan disupiri itu, biar kelihatan disupiri. Jadi jangan bicara capek sama saya, urusan capek aku jangan bicara sudah lama duduk nunggu, saya lebih lama nunggu kalian dari Solo nggak sampai, betul ya? Jangan bicara makan sama saya udah makan duluan. Ya kalau nunggu makan di majelis ya kan repot juga kan ya. Nanti waktunya makan saya lanjut perjalanan, karena hidup harus terus bergerak, ngasih manfaat untuk diri sendiri. Fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, jangan mikir berbuat baik untuk orang lain, jangan gaya merasa berjasa. Kamu tuh lagi berbuat berarti juga akan kamu kok ya. Kamu merasa jasa sama orang lain, justru mestinya terima kasih sama orang yang udah mau kamu tolong, orang yang udah mau kamu sedekahin. Terima kasih. Itu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan cara orang-orang soleh sedekah. Orang-orang soleh itu kalau sedekah tidak pernah merasa dia yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Masya Allah. Jadi sedekah itu sambil ngomong terima kasih, kamu udah mau terima sedekah saya. Masya Allah. Kamu orang baik ini, mau memberi saya jalan ke surga. Kalau kita kan enggak, nih Pak, udah ada saya, kamu nggak bisa makan. Masya Allah.
Merasanya nyerahkan ke Allah. Keren bener ya. Merasanya nyerahkan ke Allah. Nah, mau diserahkan ke Allah mesti ngasihnya bagus. Ya Allah, tolong diterima ya Allah. Jadi lihat tangannya orang-orang yang terima itu cuman wakil, wakil. Yang terima sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha ketika mau sedekah, uangnya itu dibersihkan, dicuci, kemudian dikasih parfum. Ditanya sama ayahnya yaitu baginda Muhammad SAW. Kamu kok sedekahnya uang sampai dicuci, dikasih parfum, kenapa? Loh, bukankah diterima oleh Allah dulu? Nah, saya pengen Allah menerima sedekah saya dalam keadaan bagus. Pola pikirnya seperti itu. Enak enggak orang kenal Allah? Enak. Bu, pilih kenal suami atau kenal Allah? Ibu, pilih kenal suami atau kenal Allah? Bu, saya kasih tahu ya Bu, suami itu nyebelin. Asli Bu. Coba lihat. Yang bersihkan kamar siapa Bu? Ya Ibu. Yang hamil siapa? Masa suami? Kan? Ibu. Walaupun nggak asli kan tetap yang buat ibu ya. Kalau nangis, jam 2 malam suami bangun. Apa kata suami? Bu, anakmu bangun. Betul enggak Bu? Betul enggak? Iya. Keluar dari rumah, pulang bawa duit, suami merasa kan aku udah kasih duit, merasa udah kasih duit. Jadi kerja ibu nggak pernah direken, nggak pernah dianggap sama suami. Mulai hamil, nyusui, ngurus anak, bersih-bersih nggak dianggap. Suami menganggap aku udah kasih kamu duit. Loh Bu, ini ya. Jadi ibu kalau minta balasan dari suami capek. Hargai kerjaku, stres. Sudah aku masakan, kenapa kamu tidak terima kasih? Kenapa kamu tidak mengatakan masakannya enak? Justru ngomong, masakan kok nggak pernah ganti tiap hari seperti ini. Dari mulai nikah sampai sekarang resep nggak ganti-ganti. Sayur asam, jangan bening, sop, soto. Nggak ada menu yang lain. Apa manfaatnya aku tiap bulan ngasih kamu duit? Masanya model begitu. Ngasih duit merasa udah, nggak dihargain itu, nggak dihargain. Lah ini kamu nih pakai baju yang nyetrikakan siapa? Pagi tadi kopi yang ada di meja itu emangnya kopi langsung nyampe di situ. Siapa yang masak air? Siapa yang isa-isa bersihkan gelas cangkirnya? Siapa itu yang nyiapkan, tinggal kamu seruput, tinggal minum. Gitu bilang terima kasih kok, beratnya luar biasa. Kalau ibu mikirnya begitu, mati ngadeg Bu. Stres. Tapi lain kalau bilang, aku akan buatkan suamiku kopi karena Allah suruh aku bahagiakan suamiku. Begitu dihidangkan, ya Allah, aku persembahkan ini untukmu ya Allah. Suami yang nggak minum, senyum dia. Anaknya nanya, Mama, Papa itu kan nggak pernah menghargai Mama. Tapi kok Mama baik banget sama Papa, kenapa? Ibu Solihah menjawab, nah, kita bukan berurusan dengan Papamu, tapi berurusan dengan Tuhannya Papamu dan Tuhan kita semua, yaitu Allah. Kalau Papamu nggak menghargai, Allah pasti menghargai. Surga bukan milik Papamu, surga miliknya Allah. Masya Allah. Masih ada perempuan seperti itu? Ada enggak Bu? Bu, ayo jujur, ini pengajian Bu. Malaikat lihat, Allah lihat. Masih ada enggak perempuan seperti ini? Ada, entah di mana. Lu ada kan ya, entah di mana? Ada. Suami juga begitu, sama. Kamu minta balasan dari istrimu capek-capek, istri nggak tahu penderitaan suami, macet di jalanan, berpeluh keringan, dimaki atasan, bla 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 bla, carikan duit untuk dia, tapi dia tidak menghargai, dia tidak membalas aku, dia tidak, dasar istri nggak tahu diri. Masya Allah, stres Mas, stres. Tapi kalau kamu itu, Mas, saya kata adiknya, Mas, saya lihat itu kakak iparku alias istrimu tuh nggak pernah menghargai kamu. Banting tulang kamu sampai macam-macam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok kamu masih baik banget sama istrimu? Kenapa nggak cari ganti toh Mas? Provokator. Ya provokator. Jawaban kakaknya sederhana. Ya, saya kan niatnya sama Allah. Kan yang balas itu ya Allah, bukan istri saya. Jadi yang ya kalau nggak dia dulu ya
aku. Kalau aku dulu ya dapatnya surga. Kalau dia dulu kan aku tinggal nikah lagi. Itu aja kok repot. Bukan selesai masalah. Tapi kebaikannya itu banyak. Apa? Udah mau hamil. Zaman sekarang itu cari perempuan mau hamil susah. Biasanya perempuan itu mau hamil dengan syarat-syarat tertentu. Cukup anak 2, jangan nambah. Sehingga mau nambah itu susahnya luar biasa. Maka terpaksa banyak suami nikah lagi. Demi dapat tambahan anak. Kemudian ibu mau anak 2 atau 10 bu? Nah makanya suami hargai. Karena nggak sembarangan istri mau punya anak banyak. Saya waktu itu ceramah di Lubuk Linggo. Itu di pondok itu kiainya punya anak-anak. Masya Allah, saya kaget. Laporannya anak-anaknya nih ya. Mantunya yang lapor. Foto bareng. Doakan Beb. Ini satu keluarga dulu. Doakan Beb. Anak saya baru 6. Beb, anak saya baru 5. Baru 6. Dan itu masih muda-muda. Semangat pengen punya anak banyak. Oh cari perempuan model begitu langka. Langkanya luar biasa. Dan cari suami yang mau punya anak banyak juga langka. Karena ngomong sama istrinya, di biaya hidup anak 2 aja berat di. Jangan ditambah. Nanti dari mana makannya? Ini musyrik ini. Karena nganggap dia bisa ngasih makan anaknya. Yang bisa ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita tuh hanya bergerak. Gak usah mikir. Udah dipikirkan sama Allah kok gaya mikir. Makanya pusing, resah, galau, gelisah, penyakit orang akhir zaman lebih parah dari virus corona. Itu hampir di setiap rumah ada yang terjangkiti. Dan tidak bisa dideteksi, itu susah. Yang laki-laki di sini, mas-mas, pernah enggak sandalnya hilang di masjid? Saya nanya ya, kalau sandalmu hilang di masjid, kamu santai atau galau? Iya, soalnya kalau ke masjid kamu pakai sandal paling murah. Kalau ke pesta sandalnya paling bagus. Kalau ke masjid sandalnya paling murah. Seperti itu, apa bisa dapat rahmat? Rahmat. Santai saja. Saya sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah nyimpen sandal saya di masjid. Pokoknya taruh sandal dedak-dedak, tak taruh di situ. Mahal harga sandal saya, di atas 1 juta rupiah. Karena kalau dihitung mahal tapi awet. Daripada beli sandal harga 50.000, sebulan ganti 5 kali. Lebih baik 1 juta bisa 2 tahun, 3 tahun. Jadi sebetulnya harganya murah dan mudah bedakannya. Nah, yang sering tertukar itu kan sandalnya gara-gara terlalu murah. Semua pakai yang sama, tertukar. Jadi nggak ada yang hilang sebetulnya. Yang ada salah ambil. Makanya kalau santai saja. Nah pertanyaan, kalau kamu pakai sandal harga 1 juta ditaruh di masjid hilang, hatimu gimana? Ya sudah, toh sandal hilang ya tinggal jalan kaki, nggak usah pakai sandal. Ditanya sama orang, Habib sandalnya mana? Oh mungkin tadi ketukar sama orang, gitu aja. Jangan bilang sandalnya hilang. Akhirnya ada orang kesian, kamu dibelikan sandal baru. Rezeki enggak? Kok modusnya pengen dibelikan sandal baru? Maksud saya kalau sandalmu hilang, sandalmu itu halal, yakinlah al halal mayafur. Yang halal nggak mungkin hilang. Nanti Allah kasih rezeki. Enak kan mikirnya gitu? Enak enggak? Dah taruh tempatnya sandal di situ, ya sudah, di situ tempatnya sandal. Kalau hilang ya sudah, motor hilang ya sudah. Mau ngomong istri hilang ya enak. Itu kan kasus agak berat itu ya, agak berat. Orang yang kenal Allah ya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Orang yang kenal Allah kan kalau kena musibah kalimatnya apa? Inna lillahi wa. Sesungguhnya kami miliknya Allah. Kami miliknya Allah. Kami. Inna lillah kami. Tangan kami, mata kami, kaki kami, ginjal kami, liver kami, jantung kami, paru-paru kami, dada kami, duit kami, anak kami, motor kami, mobil kami, apapun yang bersama kami, nempel maupun di luar, di dalam, semua milik Allah. Oke, Bu, tasnya ibu milik siapa? Milik ibu. Iya, secara zahir milik
jalan gitu saking khusyuknya megangnya, tasnya harga 20 juta, kepleset, kekali, dus, hilang. Saya mau tanya, hati ibu ikut hilang tidak? Hatinya ikut hilang, tasnya hilang, hatinya ikut hilang. Berarti masih merasa kepemilikan, nggak kenal Allah. Yang udah kenal Allah, tasnya hilang, dus, dilihat sama dia dengan senyum. Temannya ngomong, itu 20 juta, memang itu milik Allah. Jangankan tas, saya juga nanti akan diambil sama Allah. Cuman kalau Allah yang ngambil itu menyenangkan. Lu kok bisa? Iya, Allah yang ngambil, mesti gantinya bagus. Allah yang ngambil, pasti gantinya bagus. Jadi muslim itu kalau kena musibah model apapun selalu menang. Contoh, boleh ya? Yang sederhana saja, nggak usah angel-angel, gampang-gampang. Nabi Yusuf alaihissalam, waktu diambil dari Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf diambil dari Nabi Yakub, dipisahkan dari Nabi Yakub. Statusnya apa? Anak biasa, betul? Anak biasa, Nabi, tapi masih biasa, orang biasa. Dikembalikan sama Allah. Wujudnya apa? Perdana Menteri. Nabi dan Perdana Menteri. Waktu diambil biasa, ngembalikannya Perdana Menteri. Karena yang ngambil Allah. Ibu-ibu punya anak, bayi, diambil sama Allah. Istri meninggal dunia, diambil sama Allah. Dikembalikannya apa? Janji Nabi, siapa yang kehilangan anak di waktu kecil alias anaknya meninggal dunia sebelum balik, maka anak itu tidak akan mau masuk surga. Disuruh Allah masuk surga, nggak mau masuk surga sebelum dia menggandeng orang tuanya ke dalam surga. Dia tunggu di pintu surga, ya Allah, aku akan gandeng ibu bapakku ke dalam surga. Jadi ibu pengen anaknya hilang atau tetap ada? Terus belajar gitu ngomong, Habib kalau begitu akan doa semoga anak saya hilang semua. Tidak boleh gitu. Doanya ya minta anaknya panjang umur, sehat wal afiat. Kalau diuji seperti itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti dikembalikan sama Allah, kembalinya jauh lebih bagus. Jelas semuanya? Tuh ya, 45 menit. Mungkin lebih. Mas Seto coba dilihat, Mas Seto, sebelum saya akhiri 42 menit. Saya tambah lagi boleh? Iya. Selama itu nggak usah lama-lama, yang penting paham. Karena duduknya udah kelamaan. Betul kan? Yang penting paham. Sekarang saya mau nanya, setelah 42 menit saya ngomong ini, sudah mulai paham atau masih belum? Langsung ya, tes kasus ya, boleh? Tes kasus. Coba yang lagi dalam proses tunangan, angkat tangan. Tunangan, ada enggak? Maksudnya mau sebentar lagi mau menikah gitu loh. Ada enggak? Ada. Tuh. 2, mulai ngaku kan? Nah. Oke, sip, sudah cukup. Nah, ada ini yang pengen nikah tapi belum dapat jodoh, ada enggak? Banyak itu ya, banyak ya? Banyak. Oke. Untuk semuanya saya mau nanya ya, mau nanya. Kalau malam ini tiba-tiba ada dokter ngasih tahu kamu, besok kamu mati, jawabanmu apa? Nasib. Ya insya Allah semua panjang umur, fitwata sholawati, amin. Tapi kalau ada kasus begitu, loh, saya punya murid kanker stadium 4, divonis dokter sekian bulan lagi kamu mati. Datang sama saya, Habib ini kata dokter begini. Saya jawab, mungkin dokternya mati duluan. Kamu gak usah bingung, mungkin dokternya mati duluan. Dan mungkin yang dokter bukan urusan kamu, tugas kamu berobat, selesai. Nikmati hidup, ngakak, ketawa, makan, minum, kumpul keluarga, hadir majelis. Nanti kalau waktunya mati lah, mati sendiri kamu. Itu aja kok repot. Enak enggak? Jadi hidupnya enggak stres tiap hari. Kanker stadium 4. Sel, aku kanker stadium 4. Melo.
Masya Allah. Waktu habis nge-share, temennya yang nggak kena kanker mati. Dapat balasan dari kakaknya. Yang kamu kirimin balasan mati. Sama yang model begitu-begitu. Model A sampai Z nggak usah. Kalau udah kenal Allah Ta'ala, ya wis. Ya sudah. Jelas semuanya? Apa? Kamu kalau ditipu orang marah enggak? Hah? Ditipu? Boleh, saya kasih contoh lagi. Kamu beli barang lewat toko online. Belinya jam harga 20 juta. Dikirim jam main. Terus tiba-tiba tidak bisa kamu batalkan, tiba-tiba duitmu 20 juta hilang, misal ya, teman misal. Marah enggak? Ayo jujur. Marah tidak? Enggak ngapa sih? Enggak marah. Yang ada langsung difoto, share korban penipuan. Semakin kita pikiri, kenapa begini keras? Semakin orangnya yang nipu dapat duit, kamu dapat susah jam yang nggak ada manfaatnya, stres terus sedih. Ini kan bodohnya luar biasa. Tapi orang yang pinter lain. Tanya sama temennya, kamu ketipu ya? Enggak. Nah itu kamu kan iya pesan jam 20 juta. Jadi dapatnya 20.000 kan beda tipis. Tetapi kan prinsipnya cuma simpel. Kalau uang saya yang digunakan untuk beli jam itu halal, pasti yang halal nggak akan hilang. Tapi uang yang saya belikan jam itu kalau haram, biar hilang sekalian. Kalau halal pasti dikembalikan sama Allah. Wujudnya bukan dari dia yang nipu, tapi dari Allah langsung. Dan kalau dari Allah itu pasti jauh lebih besar dan lebih bagus. Jadi tenang saja, aku tunggu kiriman Allah. Santai. Sanggup begitu, Bu? Itu. Jadi kalau suami ibu hilang, ibu bilangnya apa? Nanti akan datang yang lebih baik. Gitu aja kok. Repot. Wah, buat status. Memang kamu tidak layak bersama suamimu. Wah, tambah komentar netizen macam-macam. Diem, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketemu orang, enggak, suaminya diambil orang ya? Enggak. Terus diambil Allah. Ya, diambil sama Allah. Mau diganti yang lebih bagus lagi. Wah, asik gitu. Tapi jangan praktek loh ya. Saya ngomong sama suaminya, Mas kalau mau diambil orang silahkan. Nah, tidak boleh begitu. Atau suami ngomong ke istrinya, Dik, ya itu seperti itu. Ini semua yang saya maksud adalah urusan hati. Hati yang kenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam, coba lihat, ditaruh di sumur sama saudaranya, benar ya? Saudara yang mencintainya, saudara yang menyayanginya, maka ditaruh di sumur. Biar apa? Biar hidup. Biar diambil orang, biar tidak mati. Saudara Nabi Yusuf semuanya sayang, cuman cemburu aja, cemburu. Maka hati-hati sama orang cemburu. Subhanallah, taruh sumur. Apa gantinya Allah? Karena yang ngambil Allah, diambil sama Allah, ditaruh ke sumur. Nah, gantinya apa? Dari sumur pindah ke ibu kota negara, dijual sama yang ngambil, diganti sama Allah yang beli menteri. Ditaruh dalam istana, tinggal bersama menteri dalam istana, tadinya di dalam sumur. Diambil lagi dari istana, masukkan penjara. Siapa yang ngambil? Allah Ta'ala. Nabi Yusuf innalillah, tahu miliknya Allah, diambil lagi sama Allah, dikembalikan ke istana yang lebih keren. Kalau tadi cuma nulut, ya cuma numpang. Setelah keluar dari penjara nggak numpang lagi, jadi yang punya istana, jadikan perdana menteri, jadikan orang kepercayaan wah, jelas semuanya. Apa? Ini ceramah 1 jam kok pada nggak jelas, kenapa ya? Yang ngomong nggak jelas, yang dengarkan nggak jelas, tapi yang diomongkan jelas. Yang diomongkan jelas. Cuman satu kata, satu nama,
yang menguasai jagat raya? Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat tidur-tidur, kemudian datanglah satu orang Nabi Muhammad SAW. Nabi lagi tidur, pedang Nabi lagi tergantung, diambil pedang Nabi, dibuka, dihuluskan ke leher Nabi Muhammad SAW. Rasul bangun, sahabat kaget semua, sahabat sudah mengitari, ya siap untuk membunuh orang ini kalau sampai menyakiti Nabi. Tapi ini posisi sudah di leher. Sambil gaya Dakthur berkata, siapa sekarang yang bisa nolong kamu, wahai Muhammad? Gaya Nabi kita Muhammad SAW nyantai, Allah. Tapi yang ngomong manusia yang kenal Allah. Allah. Hasilnya apa? Jatuh pedang, diambil sama Nabi. Sekarang siapa yang bisa nolong kamu? Kamu baik Muhammad. Saya tahu kamu baik. Dia belum kenal Allah soalnya, belum kenal Allah. Kenalnya Nabi Muhammad SAW. Saya sama Rasul dibebaskan. Akhirnya masuk Islam. Kalimatnya Allah, walaupun nggak perlu teriak, tapi hatinya kuat, langsung menghujam ke dalam hati yang mendengarnya. Allah. Dan sementara kita bolak-balik Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi sambil cek, ya Allah, ya Allah. Nggak paham nih, lagi manggil siapa? Manggil siapa? Kamu manggil presiden, manggil jenderal, manggil menteri, manggil orang kaya. Itu ya nggak sembarangan loh, betul kan ya? Betul nggak? Nah, Allah mengizinkan kamu manggil Allah setiap saat. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakan kepada mereka semua, aku maha dekat. Aku jawab panggilan orang yang memanggil aku. Kemudian Allah berkata, ud'uuni astajib lakum, panggil aku jawab panggilanmu. Makanya kalau ada apa-apa itu jangan sama manusia. Sama manusia itu wujud ikhtiar saja. Makanya nggak akan mengemis sama manusia. Ikhtiarnya ke pasar, ikhtiarnya kerja, ikhtiarnya ngadep bos, ikhtiarnya ngadep atasan, ikhtiarnya. Tapi tidak pernah merendahkan diri kepada manusia. Allah, mintanya sama Allah, yang didatangi Allah, yang dicari Allah. Karena dalam jiwanya yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Lebar. Karena bicara 50 menit itu menurut permainan sepak bola sudah setengah babak pertandingan, dan itu menguras banyak energi. Setengah babak tadi sudah dimulai oleh Ustadz, oleh teman-teman dengan zikir, rotib, qasidah. Betul ya? Setengah babak. Saya melanjutkan setengah babak berikutnya dan sudah saya tuntaskan. Pesan saya cuma satu. Di tengah mewabahnya virus corona yang kebetulan namanya mirip dengan saya. Lihat. Nama virusnya apa? Novel corona. Betul kan ya? Namanya mirip dengan saya. Virus corona yang sedang mewabah di beberapa negara, yang menghebohkan dunia, menggemparkan dunia. Yang menarik buat saya itu mulai disyuting umat-umat beragama pada ibadah di tempat agama masing-masing, ya. Karena apa? Paham kita obati, sopo sing iso obati, wis balik Gusti Allah gitu kan ya. Kembali pada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan. Mulai orang pada kembali cari Tuhan, cari Allah Ta'ala. Paham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita di Indonesia santai-santai saja, itu nggak usah bingung mikir ini virus ini begitu, bla bla bla, nggak usah. Kayak seperti orang nggak punya iman saja. Seperti orang nggak punya iman. Ya tugas kita ya betul ya, berusaha untuk sehat itu wajib, mempertahankan nyawa itu wajib ya, dengan cara hidup yang sehat, hidup yang bersih. An-nadhafatu minal iman. Selebihnya apa? Doa. Makanya doanya dikencengkan, rotib ya, entah rotib apapun itu yang jadi pegangan dipegang. Zikir, jangan sampai nggak punya zikir, entah tahlil, entah sholawat, entah istighfar, dipegang. Ibu-ibu yang buku wiridnya lebih banyak dari bapak-bapak.
Ibu-ibu itu kumpulan doanya macam-macam, masya Allah. Bapak-bapak itu nggak punya kumpulan doa. Kalau ibu-ibu mungkin 5 jilid. Ya, judulnya macam-macam. Kenapa? Karena paling concern sama zikir. Ya, itu adalah ibu-ibu wirid, ibu-ibu. Pegang yang dipegang, Bu. Kalau biasa baca Yasin, baca Yasin. Ya, biasa baca tahlil 1000 kali, baca 1000 kali. Apa yang menjadi kebiasaan, pegang terus, yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bingung dengan apapun yang terjadi. Dolar mau naik, naik. Dolar mau Tuhan saya nggak pernah hancur. Tuhan saya maha kuasa, Tuhan saya maha bisa, Tuhan saya maha besar, Tuhan saya maha, dan saya kenal Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada apa-apa, saya tinggal lapor sama Allah. Terakhir, Nabi Ayub dikasih ujian, alaihissalam, dikasih ujian, betul. Hasilnya terakhirnya gimana? Sehat, hartanya kembali, pasangan hidupnya kembali, anaknya kembali, betul. Nabi Musa belum lahir sudah jadi buronan. Belum lahir sudah jadi buronan, betul ya? Bahkan Fir'aun buat tim khusus pemburu bayi laki-laki. Hasilnya apa? Bayinya masuk istana Fir'aun, diangkat anak sama Fir'aun, dilarang mati sama Fir'aun. Begitu nangis, gak bisa minum, dibuat sayembara, yang bisa nyusui kasih hadiah. Betul kan ya? Akhirnya ibu Nabi Musa yang nyusui. Terakhir hasilnya apa? Fir'aunnya tenggelam. Fir'aunnya tenggelam. Nabi Musanya selamat. Nabi Musa selamat. Nabi Muhammad SAW dilempari, dicaci, dimaki, dihina, diburu sampai beliau hijrah. Hasilnya terakhir bagaimana? Balik ke Islam. Ya, musuh-musuhnya jadi mencintai. Jadi mencintai. Kalau udah kenal sama Allah Ta'ala, semua jadi oke. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, diuji sama Allah. Akhirnya harus dilempar dari kapal ya, dari perahu, harus dibuang ke laut. Tapi Allah nggak izinkan Nabi Yunus tubuhnya kena air laut. Maka sama Allah disiapkan ikan paus terbesar. Begitu Nabi Yunus itu terus dilempar, maka ikan paus juga dari dasar laut itu terbang ke angkasa, terus buka mulut, dibawa ke dalam dasar laut tanpa harus disentuh oleh air laut. Sudah cukup masa zikirnya dalam perut paus, sama Allah dikeluarkan langsung ke tepi laut, dikembalikan ke kaumnya. Kaumnya yang nolak akhirnya jadi pengikut yang luar biasa. Orang yang kenal sama Allah selalu happy ending. Endnya bagus. Yang dialami nggak terasa. Semuanya jadi menyenangkan kalau kenal Allah. Nah, kalau sekarang kita banyak keluh kesah, berarti kita belum kenal Allah. Jadi latihan saja. Ada yang nih teman saya tuh hamil keguguran, istrinya hamil keguguran, istrinya hamil keguguran. Jadi kalau lihat istrinya hamil tuh diantara senang dan was-was. Akhirnya ngomong, "Dik, kamu nggak usah hamil lagi, nanti tuh keguguran." Atau, "Mas, aku mau hamil mas, toh nanti keguguran." Gitu kan ya? Naudzubillah min dzalik. Kalau yang kenal Allah Ta'ala nyantai, "Dik, insya Allah ya kalau awet jadi anak, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan jadi anak." Nah, kalau ternyata nanti bagaimana nggak usah dipikir, namanya juga nggak enak tuh nggak usah dipikir, mikir yang enak saja. Ternyata keguguran lagi, ya nyantai ngomong sama suaminya, "Mas, celengan kita banyak, tabungan kita banyak, alhamdulillah. Mungkin nih kalau jadi kita nggak bisa bahagia dengan anak ini, maka semua dibuat nggak jadi, biar bahagia dengan anak ini sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nikmat karena kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Alhamdulillah, kalau udah jelas, saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak sudah menunggu saya sejak tadi, memberi saya kesempatan untuk belajar bareng, mengajar bareng ya. Mudah-mudahan barokah. Pesan saya satu, tolong jangan lupa doakan orang tua. Doakan orang tua, khususnya habis sholat. Makanya saya menutup ceramah saya dengan semuanya, saya ajak doakan orang tua kita masing-masing 3 kali ya. 3 kali tirukan saya. Setelah itu saya mau undur diri, saya mau langsung kembali ke mobil. Saya izin tidak berjabat tangan, tapi jabatan hati. Dari hati ke hati, panitia, saya akan minum airnya. Ini sudah cukup sebagai pengganti makan malam dan kawan-kawannya. Ya, dan kawan-kawannya. Karena saya juga mau hadir ke majelisnya teman saya. Ya, majelisnya sahabat saya, Ustadz Bayhaqi. Ustadz Babe itu ya, ada di Pesanggerahan sana. Itu maulid tahunan. Ya, maulid tahunan yang beliau selenggarakan. Mudah-mudahan barokah buat semuanya. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه wasallam. Mudah-mudahan berkah manfaat. Saya minta maaf. Jazakumullah.